Halo semua, kisah orang Majus yang mengikuti bintang ketika kelahiran Kristus adalah sebuah kisah yang sangat menarik untuk didengar dan dibahas. Pada video yang lain, kita sudah membahas siapa orang-orang Majus ini. Kemungkinan besar, mereka adalah para imam agama Zoroaster dari Persia atau yang sekarang kita sebut Iran. Tetapi, apa yang sebenarnya dilihat oleh orang-orang Majus ini di Persia? Kenapa mereka menyimpulkan bahwa pada saat itu lahir seorang raja Yahudi? Bagaimana cara mereka mengikuti bintang sampai berhenti di tempat Yesus lahir? Nah, pada video ini kita akan mencoba untuk melakukan reka ulang apa yang dilihat oleh orang-orang Majus secara visual berdasarkan teori Colin R. Nicholl di dalam bukunya yang berjudul The Great Christ Comet. Tetapi, sebelum kita mulai, saya ingin menekankan bahwa apa yang akan kita lihat adalah teori. Artinya, ini adalah pendekatan ilmiah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan teori adalah teori, belum tentu 100% benar. Namun menurut saya, teori ini patut diapresiasi dan cukup bisa memberikan kita gambaran apa yang kemungkinan terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita harus ingat bahwa definisi bintang dan planet di dalam astronomi pada abad pertama berbeda dengan astronomi pada zaman sekarang. Pada zaman itu, yang disebut planet adalah matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Selain ketujuh objek yang menjadi nama hari itu, semua objek lain di langit disebut dengan bintang, dan orang-orang zaman dulu tidak membedakan antara langit dengan surga. Langit adalah surga, surga adalah langit. Menurut Colin R. Nicholl, satu-satunya objek yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh bintang yang dijelaskan di dalam Matius adalah komet. Yuk, pertama kita baca dulu Matius 2 ayat 1-12, terjemahan ILT. Dan sesudah Yesua lahir di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, seraya bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi, yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya." Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasiah dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea. Karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena darimu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Kemudian, Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saat bintang itu tampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata, "Sambil pergi, selidikilah dengan seksama perihal bayi itu, dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba, aku pun dapat menyembah dia." Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan, dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, hingga setelah sampai, ia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria ibunya. Dan sambil bersujud, mereka menyembah dia. Dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Matius 2 ayat 16 berkata, "Kemudian Herodes, setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan seluruh wilayahnya dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian
dari orang-orang Majus itu. Jadi, orang-orang Majus itu melihat bintang itu di Persia kira-kira 2 tahun sebelum mereka bertemu dengan Herodes. Kemudian, mereka tidak melihat bintang itu lagi. 2 tahun kemudian, tepat setelah mereka bertemu dengan Herodes, mereka melihat bintang itu lagi di Bethlehem bergerak mendahului mereka. Dan bintang itu menunjukkan tempat di mana Yesus berada. Berdasarkan riset, Colin R. Nichol menemukan bahwa satu-satunya objek yang bisa melakukan hal itu adalah komet. Penampakan pertama komet itu adalah ketika komet itu bergerak menuju matahari. Jadi, komet itu terlihat bergerak menuju timur. Kemudian komet itu tidak terlihat karena berada di dekat matahari jika dilihat dari bumi. Artinya, komet itu berada di langit ketika siang hari. Sama seperti bintang-bintang lain, mereka tidak terlihat ketika siang karena terangnya sinar matahari. Penampakan komet itu yang kedua adalah ketika komet itu bergerak menjauhi matahari. Jadi, komet itu terlihat bergerak menuju ke barat. Nah, kita tahu bahwa bagi orang-orang zaman dulu, astrologi sangat penting. Pada zaman itu belum ada YouTube. Jadi, apa yang mereka lihat setiap malam adalah bintang. Mereka memperhatikan benda-benda di langit setiap malam, membuat rasi bintang, dan menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi di dunia. Mereka juga mungkin mengarang cerita tentang rasi-rasi bintang itu dengan tujuan supaya mereka dapat mengingatnya dengan mudah. Metode menghafal dengan mengarang cerita itu masih digunakan hingga sekarang. Orang-orang Israel zaman dulu juga memperhatikan benda-benda langit dan rasi bintang. Kita bisa menemukan banyak bukti tentang hal ini di dalam Alkitab. Contohnya, di dalam Ayub 38 ayat 33 dikatakan, "Apakah engkau mengetahui batas-batas langit? Atau dapatkah engkau menetapkan kekuasaannya di atas bumi?" Batas-batas langit yang dimaksud adalah rasi bintang. Menetapkan kekuasaannya di atas bumi artinya pengaruh terhadap kehidupan di dunia. Ilmu yang mempelajari tentang hal ini biasa disebut dengan kata astrologi. Bilangan 24 ayat 17 berkata, "Aku melihatnya tetapi tidak sekarang. Aku memandangnya tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub dan akan bangkit tongkat kerajaan dari Israel. Dan dia akan terus meremukkan penjuru Moab dan menghancurkan semua anak Set." Tetapi Ulangan 4 ayat 19 juga memberikan wanti-wanti sebagai berikut. "Dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada Dia yang telah Yahweh Elohimmu bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit." Jadi, yang dilarang adalah menjadikan benda-benda di langit itu sebagai berhala. Saya sendiri tidak melihat astrologi atau horoskop atau zodiak, karena menurut saya itu adalah tahayul. Lebih tepatnya, teknik cold reading. Teknik untuk mengetahui apa yang ingin didengarkan oleh pendengar, sehingga si pendengar merasa ucapan kita sesuai dan mereka merasa senang. Sebagian penganut agama Yahudi hingga saat ini masih menggunakan astrologi. Bagi mereka, astrologi bukan penyembahan berhala, karena bagi mereka benda-benda langit itu memang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi, untuk memahami kenapa orang Majus itu bisa menyimpulkan bahwa seorang raja Yahudi telah lahir, kita harus sedikit memahami astrologi. Nah, salah satu penafsiran Wahyu 12 ayat 1-6 adalah Wahyu 12 ayat 1-6 itu membicarakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yuk kita baca dulu Wahyu 12 ayat 1-6. "Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Dan terlihat suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera mengembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Nah, kemungkinan apa yang dicatat di dalam Wahyu 12 ayat 1-6 ini mirip seperti apa yang dilihat oleh orang-orang Majus ketika di Persia. Mereka melihat rasi bintang yang disebut Virgo. Rasi bintang ini disebut Hushak di dalam bahasa Zoroaster dan disebut Betulah di dalam bahasa Ibrani. Arti Virgo, Hushak, dan Betulah sama, yaitu gadis atau perawan. Rasi bintang Virgo ada di langit sekitar tanggal 18 Agustus sampai 16 September. Bulan ini disebut bulan Elul di dalam kalender Yahudi. Jadi, rasi bintang Virgo datang setiap tahun. Tetapi, pada tahun itu ada sesuatu yang berbeda. Dan hal itu sangat menarik perhatian mereka, yaitu ada komet di rasi bintang Virgo. Komet berbeda dengan meteor. Jika meteor terlihat seperti bintang yang jatuh dengan sangat cepat, komet bisa terlihat berhari-hari seperti bintang yang mempunyai ekor dan sangat terang, sehingga tidak mungkin tidak terlihat oleh orang-orang yang memperhatikan astrologi. Penampakan pertama komet yang dilihat oleh orang-orang Majus itu kemungkinan terjadi menjelang matahari terbit. Karena pada saat itu, komet itu menuju matahari, komet itu terlihat menuju ke timur, atau terlihat semakin turun, sampai komet itu tidak terlihat lagi karena hari sudah terang. Di dalam kepercayaan kuno, kemunculan sebuah komet bisa diartikan sebagai tanda kelahiran seorang raja besar. Dan kali ini, sebuah komet muncul dari rasi bintang Virgo. Ini adalah sesuatu yang sangat langka dan istimewa, sehingga mereka mengartikan ini sebagai petanda bahwa seorang raja besar lahir dari seorang gadis. Orang-orang Majus ini bukan satu-satunya pihak yang memperhatikan hal ini. Semua astrolog pada zaman itu pasti melihat hal yang sama, termasuk para astrolog Yahudi. Oleh karena itu, pada saat itu muncul pembicaraan di kalangan Yahudi bahwa Mesias akan datang. Kenapa mereka mempunyai kesimpulan seperti itu? Karena tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Jadi, kemungkinan orang-orang Majus itu melihat tanda di langit, berupa sebuah komet yang keluar dari rasi bintang Virgo, dan menemukan nubuat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Hal ini cukup untuk membuat mereka yakin dan memutuskan untuk mencari Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Menurut beberapa sumber yang saya baca, ada sebuah catatan dari buku sejarah resmi dinasti Han China yang mencatat bahwa pada tahun kedua Chen Ping bertahta, pada bulan kedua, ada sebuah suising muncul di Qiannu selama 70 hari. Banyak yang mengartikan, catatan ini mengatakan bahwa ada sebuah komet muncul di tempat 5 planet terbit selama 70 hari, yaitu antara bulan Maret sampai bulan April pada tahun kelima sebelum Masehi. Terus terang, saya belum menemukan naskah asli catatan ini dalam bahasa Mandarin. Jadi, saya tidak tahu apakah benar ada catatan seperti ini di dalam buku sejarah resmi dinasti Han China. Selain itu, Chen Ping yang dimaksud di situ kemungkinan adalah Maharaja Ping yang menurut informasi lain lahir pada tahun 9 sebelum Masehi. Dia naik tahta pada usia 8 tahun di tahun 1 sebelum Masehi. Jadi, tahun kedua Chen Ping bertahta seharusnya pada tahun 1 Masehi.
Saya tidak tahu kenapa sumber yang saya baca menghitungnya menjadi tahun 5 sebelum Masehi. Jadi, saya masih meragukan klaim yang mengatakan bahwa ada catatan dari China tentang komet pada tahun 5 sebelum Masehi. Tetapi, poin yang ingin saya sampaikan adalah komet sangat berarti bagi para astrolog dari berbagai belahan dunia. Menurut mereka, hal ini mempunyai makna implikasi bagi dunia. Terutama bagi mereka yang menyadari bahwa komet ini keluar dari rasi bintang Virgo dan mendengar nubuat Yesaya 7 ayat 14. Sebuah tanda di langit bahwa seorang raja besar lahir dari seorang gadis. Nah, Wahyu 12 ayat 1-6 juga menyebutkan tentang naga berkepala 7 dan bertanduk 10. Kemungkinan yang dilihat adalah rasi bintang Hidra yang muncul di sebelah rasi bintang Virgo. Rasi bintang Hidra ini memang biasa digambarkan sebagai ular yang mempunyai kepala banyak. Di dalam astrologi Hindu, rasi bintang ini disebut Aslesha yang berarti naga. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan dia melemparkan mereka ke bumi. Kemungkinan yang dilihat adalah hujan meteor yang berasal dari ekor rasi bintang Hidra. Nah, bagaimana komet itu bisa mendahului mereka dan menunjuk di mana tempat anak itu berada? Kira-kira seperti ini. Pertama kali orang-orang Majus melihat komet itu, kemungkinan sebelum matahari terbit di pagi hari. Komet itu menuju ke timur, menuju ke matahari. Komet itu menghilang karena komet itu berada di langit ketika siang. Komet itu muncul lagi kedua kalinya setelah mereka bertemu Herodes, karena pada saat itu komet itu sudah bergerak menjauhi matahari, sehingga muncul lagi ketika malam dan terlihat menuju ke barat. Ketika malam itu tiba, komet itu muncul dari timur dan bergerak ke barat, seperti halnya matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya. Namun, komet itu bergerak lebih cepat daripada yang lain. Posisi komet itu juga tidak tepat di atas, tetapi agak di sebelah selatan. Sehingga ketika komet itu terbenam, terbenamnya terlihat seperti menunjuk tepat ke arah sebuah rumah. Oke, jadi inilah gambaran reka ulang penampakan bintang timur yang dilihat oleh orang Majus berdasarkan teori Colin R. Nicholl di dalam bukunya The Great Christ Comet. Kita lihat sekali lagi ya. How still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sins and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their
Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus beserta kita. Immanuel.